Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, Shalom keluarga kerajaan. Kabar baik sore hari ini, amin. Karena Allah kita mengasihi kita semua tanpa terkecuali. Tuhan menyatakan dirinya bagi setiap kita yang rindu kepadanya. Amin. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dengan rangkaian sepanjang bulan ini kita sedang belajar tentang kompas kehidupan. Minggu lalu kita banyak diajari bagaimana firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita tahu bersama-sama pada hari ini kita ada tema pertumbuhan dewasa. Dan kita akan mulai dengan kita mengerti bersama-sama bahwa firman Tuhan adalah kompas kehidupan. Kompas itu menunjukkan arah. Tapi ternyata kompas itu tidak otomatis akan membawa kita sampai kepada tujuan. Kenapa? Upama saja kita pergi ke suatu tempat, kita memegang kompas, kalau zaman sekarang GPS. Kita sudah pegang nih, kita sudah miliki, kita sudah ada perangkatnya. Tetapi jika kita tidak bergerak, kita tidak berjalan kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Apakah sampai di sini mengerti? Artinya firman Tuhan hari ini sudah diberitakan buat kita mulai dari minggu kemarin. Buat firman Tuhan itu kompas bagi hidup kita. Firman Tuhan itu adalah arah bagi langkah hidup kita. Tetapi ketika firman Tuhan itu kita sudah tahu disediakan bagi kita. Tetapi ketika kita tidak kemana-mana, kita tidak bergerak, kita tidak meresponinya, maka kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Orang bisa memiliki kompas. Kita memiliki firman Tuhan, kita memiliki Alkitab kita. Tapi ketika kita tidak berjalan, maka kita tidak akan meraih apapun juga. Kita tidak akan menuju destiny yang sudah tetapkan dalam hidup kita. Karena itu mari kita akan masuk ke tahap berikutnya. Kalau kemarin kita sudah tahu dengan pasti bahwa firman Tuhan adalah kompas dalam kehidupan kita. Dan ini saatnya kita mau mengaktifasi kompas itu. Jangan biarkan apa yang sudah kita miliki itu adalah pedoman yang sangat hebat, pedoman yang sangat dahsyat. Bapak Ibu tahu bahwa Alkitab kita, buku Alkitab buku atau Alkitab manual kita adalah buku terlaris sepanjang masa. Mengalahkan novel-novel terkenal karya J.K. Rowling, ya kan? Harry Potter yang begitu terkenal, tapi ternyata kalah dengan Alkitab. Kenapa? Karena semakin hari Tuhan sedang menunjukkan kuasanya di tengah-tengah orang-orang untuk mempercayai bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang pasti menunjukkan arah yang tepat dalam kehidupan. Untuk itu mari kita orang percaya yang notabene kita udah punya nih. Tapi mari kita aktifasi bersama-sama. Dan cara mengaktifasinya ternyata berkaitan dengan tema kita hari ini, pertumbuhan dewasa. Untuk itu kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar firman Tuhan hari ini. Oke, ya tadi sudah dibacakan waktu kita memulai ibadah ini. Mari kita baca sekali lagi, kali ini membacanya harus jauh lebih semangat. Oke, dari alamatnya kita baca 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Puji nama Tuhan. Efesus 4 ayat 13 ini konteksnya adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus itu di dalam penjara. Waktu itu tuh Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, tujuannya apa? Supaya jemaat di Efesus itu mengalami kehidupan yang tidak sama terus menerus. Harus ada pertumbuhan, harus ada peningkatan, harus ada yang berubah. Yang tidak boleh berubah hanya satu, Tuhan Yesus dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tapi kehidupan jemaat Efesus harus berubah. Dan hari ini firman ini datang juga kepada umatnya, JKI keluarga kerajaan. Juga menyatakan hal yang sama di tengah-tengah kita. Orang percaya itu jangan mau hidupnya selalu sama. Katakan amin. Orang percaya harus mengalami yang namanya peningkatan, harus mengalami yang namanya
Dan di dalam Efesus 4 ayat 13 ini mengandung janji yang sangat powerful, mengandung makna yang sangat dalam. Kalau kita itu betul-betul membaca firman Tuhan, maka kita mendapatkan mutiara-mutiara yang hebat di firman Tuhan ini. Kalau di situ dituliskan bahwa di Efesus 4, jemaat kita semua harus sampai mengalami yang namanya kesatuan iman. Betul? Artinya apa kesatuan iman? Kesatuan iman ini artinya adalah bukan sekedar semua orang percaya kepada Tuhan, tetapi memiliki dasar iman yang sama kepada Kristus. Ini bukan berarti tentang keseragaman organisasi, tetapi kesatuan dalam kebenaran Injil. Jadi jangan mutlak kita semuanya bersatu hati dalam satu iman yang sama, bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Yang selanjutnya adalah dan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Artinya mengenai Yesus, Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar kita tahu cerita Alkitab, kita hafal ayat-ayat, kita tahu doktrin atau pengajaran di Alkitab. Tapi kita harus mengenal Kristus itu secara pribadi. Dalam hubungan yang nyata setiap hari. Itu artinya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita dapat di knowledge kita, di pikiran kita. Tapi pengenalan yang benar itu terjadi dalam hidup kita. Dan yang bagian yang akan kita pelajari hari ini adalah kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Luar biasa sekali ayat ini. Kita akan masuk dalam poin yang akan menjadi pengajaran kita hari ini. Di mana pertumbuhan, kedewasaan penuh dan pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus adalah puncak dari ayat ini. Ternyata standar pertumbuhan ini harus kita pahami betul-betul ketika kita menjadi orang percaya. Artinya kedewasaan rohani ini hanya dapat kita miliki ketika kita percaya dengan sungguh kepada Kristus Yesus. Dan standarnya itu bukan seberapa lama kita sudah jadi orang percaya. Seberapa lama kita jadi orang Kristen, seberapa banyak pelayanan yang dipercayakan kepada kita, seberapa hafal kita dengan ayat-ayat firman Tuhan. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu hanya dapat terjadi melalui hubungan yang dijalin intim dengan Tuhan setiap hari. Katakan amin. Bukan seberapa banyak yang kita tahu, bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dalam kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kita tahu hari ini, ternyata tujuan akhir pertumbuhan rohani kita adalah kita harus mencapai 4 hal ini. Tetapi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Yesus. Untuk itu kita akan masuk ke dalam bagiannya selanjutnya. Dalam Efesus 4 ayat 13 ini saya mensarikan itu kita akan belajar ada 4 aspek ya. Dari kata dewasa, kedewasaan itu bahasa yang dipakai untuk kata ini itu sangat luar biasa. Di mana bahasanya itu teleios ya, Bapak Ibu nggak usah takut ya, wah kok bahasanya angel ya. Cuma ini saya sampaikan supaya kita sedikit belajar. Ternyata kalau kita belajar kebenaran firman itu banyak banget ya apa mutiara-mutiara ya dari bahasa aslinya itu ya. Teleios itu mengandung 4 hal aspek ketika kita ngalami yang namanya mau ngalami dalam kedewasaan. Yang pertama adalah orientasi hidup kita ketika kita mencapai kedewasaan adalah kita orientasinya kepada tujuan. Atau sasaran akhir. Artinya
Artinya orang yang dewasa rohani adalah orang yang hidupnya bergerak menuju tujuan yang Tuhan tetapkan. Katakan amin. Seorang dikatakan dewasa ketika ada pergerakan dalam hidupnya. Kalau kita melihat seorang anak, itu kita melihat anak itu kan tidak brojol langsung besar. Betul Bapak Ibu? Karena anak kita bukan sunggokong, betul gak? Ya, sunggokong lainnya dari batu ya terbelalang gitu kan ya. Tadi sudah besar bisa langsung silat gitu ya. Tapi kalau kita melihat pertumbuhan anak itu ngalami masa dari bayi, kemudian batita, balita, betul? Dan kemudian bertumbuh lagi menjadi remaja, kemudian youth, ketika masuk youth, kemudian dia masuk dewasa muda, dewasa, sampai kemudian jadi lansia, itu ada pergerakan. Makanya dari kata kedewasaan ini, hal yang pertama adalah setiap orang yang dewasa rohani hidupnya harus bergerak menuju tujuan yang Tuhan tetapkan. Tujuannya apa? Ternyata orang percaya tujuan hidupnya bukan sekedar jadi sukses, bukan sekedar jadi kaya, bukan sekedar jadi terkenal, tetapi tujuan utama, tujuan yang sejati bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Menjadi sukses harus, menjadi kaya, Alkitab berkata kamu harus kaya. Menjadi terkenal bisa jadi. Mendapatkan segala macam kebaikan di dunia harus kita usahakan. Tapi apakah kekayaan, keterkenalan, kehebatan kita itu sudah menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus atau tidak, pertanyaannya? Karena tujuan utama orang percaya ternyata adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi hari ini kita tahu bersama-sama orang yang dikatakan dewasa hidupnya adalah orang yang bergerak menuju pertumbuhan semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Contoh dalam kehidupan yang sehari-hari. Ketika kita disakiti oleh orang, dulunya kita adalah orang-orang yang mudah sekali terpancing emosi. Ngelihat status, wah ini pasti buat aku. Mudah marah, rasanya pingin males, tak sindir balik gitu kan ya. Tak gawe ke status yang lebih hot lagi gitu ya. Lebih panas lagi biar sekalian terbakar. Dulunya begitu. Tetapi setelah kita bergerak menuju semakin serupa dengan Kristus, setiap ada yang mengarah kepada kita hal yang tidak baik, kita akan bilang, sapu dada, sabar. Karena Kristus Yesus pribadi yang sabar atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Maka kita jadi serupa dengan Tuhan. Kita tidak lagi menjadi orang yang cepat untuk membalas, tetapi kita belajar seperti Kristus untuk mengampuni. Betul Bapak Ibu? Dulu mungkin kita iri, banyak iri dengan keberhasilan orang lain. Tetapi ketika hidup kita menuju bergerak ke arah Kristus, keserupaan dengan Dia, kita akan menjadi orang-orang yang bisa melihat diri kita dan bersyukur karena semua sudah ada porsinya yang diberkatkan buat setiap pribadi kita. Itulah tanda ketika kita sedang bergerak menuju keserupaan dengan Tuhan. Dari kata teleios tadi juga, aspek yang kedua adalah kedewasaan ini punya lawan kata, yaitu kanak-kanak. Paulus memakai kata ini sebagai lawan dari kanak-kanak. Dewasa, teleios, lawan katanya adalah nepios, yang berarti anak kecil atau bayi rohani. Anak kecil itu biasanya mudah banget terpengaruh, ya. Saya beberapa waktu ini sedang sharing dengan mama-mama kemarin ya, kalau tidak salah beberapa hari lalu.
Ini berkaitan dengan apa yang jadi konsumsi anak-anak generasi kita sekarang. Saya punya anak itu suka sekali main game, ya cewek kan Edna itu suka sekali main game. Umur 4 tahun dia sudah pandai sekali untuk download game sendiri, memilih game yang dia suka, dan suatu kali dia mendownload game Roblox, ya maaf Roblox ya, Roblox gitu ya. Tapi versi yang lain ya, apa namanya gitu. Nah, ketika dia main itu Bapak Ibu, ternyata ada hal-hal yang dari permainan itu kurang baik gitu ya, kurang baik karena ternyata di situ ada pukul-pukulan, ada kalau kita dijahati membalas jahat sama orang, membalas kejahatan gitu ya. Jadi dari game anak kecil itu seperti itu. Nah itu agak terpengaruh dia, sampai kemudian dia seringkali teriak-teriak, agak tantrum gitu ya, dikasih tahu susah. Nah itu anak-anak mudah sekali terpengaruh. Nah sama dengan hidup kita, kalau kita seperti itu mudah sekali terpengaruh dengan keadaan, kita itu disebut dengan anak-anak. Keadaan apa? Kalau hari-hari ini dunia goncang, apakah kita juga goncang? Hari-hari ini banyak ketidakpastian sedang melanda kehidupan manusia, bahkan banyak orang yang takut akan masa depan. Apakah kita juga ada di sana? Karena orang-orang yang disebut sebagai anak kecil atau bayi rohani adalah yang mudah terpengaruh dengan keadaan, mudah goyah, mudah percaya ajaran yang salah. Anak kecil itu kalau dihapusi percaya aja ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah itu kita itu diibaratkan anak kecil yang mudah banget terombang-ambing oleh berbagai macam ajaran-ajaran. Tetapi orang-orang yang dewasa ketika dia bergerak semakin serupa dengan Yesus, maka akan menjadi pribadi yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, melainkan memiliki stabilitas rohani dan kemampuan untuk membedakan mana itu kebenaran, mana itu yang bukan kebenaran. Itu aspek yang kedua. Aspek yang ketiga adalah seorang yang dewasa ternyata adalah hidupnya mengalami yang namanya keutuhan dan kelengkapan. Teleios juga berarti utuh dan lengkap, bukan berarti sempurna tanpa dosa. Tapi artinya adalah hidup kita bertumbuh menyeluruh, baik karakter, iman, cara berpikir, cara memperlakukan orang lain. Semua bagian kita dikatakan utuh dan lengkap ketika semua hidup kita ini bisa mencerminkan keserupaan dengan Kristus. Bukan karena kita sudah sempurna, bukan, tapi kita sedang menuju untuk kita bisa menjadi serupa dengan Allah. Orang-orang yang utuh hidupnya, komplit hidupnya, itu pasti kehidupannya tidak lagi terpengaruh dengan hal-hal yang di luar dari Tuhan. Dan aspek yang keempat adalah standar kepenuhan Kristus. Ukuran dari teleios bukanlah standar manusia, melainkan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus sendiri. Artinya ketika kita mengalami hidup kita memiliki standar, bahwa standar hidup kita bukan lagi apa kata manusia, apa kata dunia, tapi standar hidup kita adalah kita bisa hidup sesuai dengan karakternya Kristus sendiri. Bukan berpikir, artinya bukan berpikir saya sudah lebih baik loh dari dia, saya sudah lebih rohani loh dari dia, bukan. Tapi standarnya adalah apakah hidup saya semakin serupa dengan Kristus. Dan ini adalah proses Bapak Ibu Saudara. Menjadi seperti Kristus itu tidak terjadi dalam satu hari, betul?
tetapi adalah proses seumur hidup. Makanya dalam doa saya tadi saya katakan, mungkin kita hari-hari ini sedang berkata, aku banyak sekali melakukan pelanggaran. Aku belum seperti yang Tuhan inginkan. Tapi percayalah, ketika kita mau untuk kita bergerak, kita mengalami pertumbuhan, kita mau hidup kita diubahkan, maka inilah waktunya Tuhan untuk membentuk kita, memurnikan kita, dan mengubah karakter kita. Katakan amin. Karena Tuhan rindu setiap kita belajar untuk kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Kedewasaan rohani bukan berarti kita sudah sempurna, tetapi kita sedang berjalan setiap hari menuju tujuan Tuhan, yaitu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalau teleios berarti kedewasaan rohani dan keserupaan dengan Kristus, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu seseorang sedang bertumbuh dewasa secara rohani. Karena kedewasaan rohani itu tidak bergantung atau tidak diukur dari seberapa lama kita ada di gereja. Bukan seberapa banyak pelayanan yang kita ambil, tetapi kita mau lihat bersama-sama parameter apa yang menjadi ukuran kita untuk kita melihat kedewasaan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Parameter kedewasaan ternyata bagian yang pertama, ketika firman Tuhan menjadi dasar berpikir. Ini konteksnya karena kita sedang belajar tentang kompas kehidupan. Apakah firman Tuhan sudah menjadi dasar dalam kita berpikir? Mazmur 119 ayat yang ke-11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Salah satu tanda kedewasaan rohani adalah cara berpikir kita mulai dibentuk oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, dan kita renungkan, itu tidak hanya berhenti sampai di telinga. Mari kita bersama-sama memakai tolak ukur ini hari ini. Apakah ternyata kita sedang bergerak kepada pertumbuhan, bergerak pada kedewasaan menjadi serupa dengan Tuhan? Maka kita yang pertama adalah tanya pada diri kita sendiri, apakah firman Tuhan sudah menjadi dasar dalam kita berpikir? Apakah firman itu hanya sampai di telinga kita? Atau firman itu sudah masuk di dalam hati kita dan mulai mempengaruhi cara kita untuk berpikir, cara kita untuk memandang kehidupan. Karena sebenarnya cara kita hidup ini mengikuti cara kita berpikir. Apa yang engkau hari-hari sedang kerjakan, apa yang hari ini sedang kau tampilkan, apa yang hari ini sedang kau suguhkan, itu dipengaruhi bagaimana engkau berpikir. Jika cara kita berpikir hari-hari ini dibentuk oleh ketakutan, maka hidup kita pasti akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Tetapi jika cara berpikir kita itu dibentuk oleh firman Tuhan, maka hidup kita pasti dipenuhi dengan iman. Katakan amin. Kedewasaan rohani dimulai ketika firman Tuhan mulai mengubah pola pikir kita. Apa yang kita izinkan masuk dalam hidup kita, apa yang kita izinkan untuk terus kita pikirkan, itu yang akan membuat banyak hal terjadi dalam hidup kita. Kita akan melihat dengan kondisi pada sekarang ini. Kalau kita melihat berita-berita yang ada, seringkali menimbulkan banyak sekali kekhawatiran. Betul? Ekonomi sedang tidak stabil. Mungkin pengusaha-pengusaha sedang diliputi dengan kekhawatiran. Bagaimana ya usahaku ke depan dengan situasi yang seperti ini? Kita melihat konflik yang luar biasa hari-hari ini, dan itu mempengaruhi secara global. Banyak orang yang kemudian takut dengan masa depan. Saya punya murid anak SMP, dia itu suka sekali bicara dengan saya tentang hal rohani. Yang salah satu yang dipertanyakan hari-hari ini adalah tentang kejadian-kejadian yang ada di dunia.
Dan dia berkata, "Miss, aku takut." Apa sebenarnya yang terjadi? Tetapi orang-orang yang bertumbuh dewasa, yang pola pikirnya dipengaruhi oleh firman Tuhan, maka bukan lagi ketakutan dan kekhawatiran yang akan mengarahkan hidupnya, yang akan menyetir hidupnya, katakan amin. Tapi kita dikendalikan, kita diarahkan oleh firman Tuhan yang membuat kita berjalan dengan iman. Kenapa hari-hari ini kita tidak boleh takut? Kita bisa takut dengan kondisi. Saya yakin kita semua mulai berpikir, banyak yang kemudian mulai OVT, mulai overthinking, apa yang terjadi, bagaimana ke depan, bagaimana masa depanku, bagaimana apa yang terjadi dengan Indonesia. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau kita belajar firman Tuhan, apa yang terjadi di dunia hari ini sudah dituliskan dalam Alkitab. Sudah dinubuatkan dengan sangat gamblang. Makanya kenapa di gereja ini dikasih tahu ulang-ulang, baca firman, baca firman. Karena firman kita ini luar biasa sekali. Apa yang terjadi di depan sudah dituliskan sejak zaman dulu. Sejak zaman sebelum Yesus Kristus lahir. Jadi apa yang terjadi dengan perang yang hari ini terjadi ada di dalam Alkitab. Lalu kenapa kita menjadi takut dan khawatir kalau ternyata segala sesuatu yang sudah terjadi hari ini itu sudah dirancang oleh Tuhan dan akan membuat kita melihat bahwa Kristus datang sebagai raja di atas segala raja. Endingnya adalah Tuhan datang sebagai raja di atas segala raja. Dia akan datang dengan cara yang sama ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Di tempat yang sama. Alkitab ngomong dan mata seluruh dunia melihat. Kok bisa hari ini teknologi canggih. Dari satu tempat bisa disiarkan ke seluruh dunia. Sampai semua orang melihat Yesus datang menjadi raja di atas segala raja. Kalau kita tahu kebenaran ini, hidup kita tidak akan dikuasai dengan ketakutan. Tapi bukan berarti kita kemudian Allah leluah ya, kan Yesus nanti datang sebagai raja. Tidak, Tuhan memberikan hikmat buat kita untuk kita mengelola kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Katakan amin. Tapi di atas semuanya itu kita mengingat bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi Tuhan memelihara. Tuhan memimpin kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Katakan amin. Saya katakan dengan anak SMP ini, ayo persiapkan dirimu sebaik-baiknya. Tuhan Yesus sudah mau datang. Ini bukan menakut-nakuti jemaat, bukan. Tapi itu kata firman Tuhan. Dan tanda-tandanya semakin hari semakin jelas. Tuhan Yesus segera datang. Persiapkan dirimu. Persiapkan diri sebaik-baiknya. Bukan lagi mengejar dunia. Tapi kejarlah sumber kehidupan. Raja yang akan memerintah. Yesus Kristus namanya. Katakan amin. Kalau kita menjadikan firman Tuhan itu dasar dalam kita berpikir, maka yang akan termanifestasi hidup kita bukan lagi ketakutan, tapi akan diliputi dengan iman untuk kita melangkah menatapi masa depan. Tuhan akan pakai segala macam hikmatnya untuk membuat kita bisa melangkah. Apa yang harus kulakukan? Strategi apa yang harus kubuat dengan situasi dan kondisi yang ada? Katakan amin. Parameter yang kedua. Apakah firman Tuhan sudah menuntun dalam keputusan hidup kita? Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Orang dewasa rohani tidak hanya mencari keputusan yang menyenangkan, tetapi keputusannya benar di mata Tuhan, menguntungkan diri sendiri. Ketika tadi kita pikirannya sudah dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan, maka segala keputusan hidup kita pun akan mengikuti. Orang-orang yang pikirannya dihantui dengan ketakutan tentang masa depan karena keadaan dunia, maka yang akan dilakukan apa hari-hari ini? Dia akan memborong semua makanan, persediaan untuk dirinya, diborong semua, ditimbun, ya kan? Nanti ada orang yang membutuhkan baru dijual dengan harga yang lebih besar, biar aku untung katanya.
Berhikmat untuk membeli persediaan untuk kehidupan boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah ketika kita mulai egois, mementingkan diri kita sendiri. Kalau landasan kita adalah firman Tuhan, maka itulah yang akan menuntun kita membuat keputusan-keputusan yang benar di mata Tuhan. Katakan amin. Keputusan gak hanya berdasarkan perasaan aku takut, ya. Jadi perasaan itu yang menggerakkan, bukan lagi tentang kita mencari keuntungan atau tekanan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Tetapi orang yang bertumbuh dewasa rohani akan selalu bertanya, Tuhan, dalam situasi ini aku harus memutuskan apa? Aku harus bertindak seperti apa? Dalam keputusan hidup kita, kita pasti akan mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan itu lebih dari kita mendengarkan penasihat-penasihat yang ada di dunia. Walaupun dalam kehidupan kita tahu keputusan yang benar tidak selalu yang paling mudah. Tapi keputusan yang benar itu selalu menyenangkan hati Tuhan karena selaras dengan firman Tuhan. Katakan amin. Mari kita bersama-sama menjadikan firman Tuhan ini untuk menuntun kita dalam setiap keputusan. Anak-anak muda, keputusanmu untuk kau memilih pasangan hidup, pakai dasar firman Tuhan. Jangan asal hidup aja, ya kan? Tapi betul-betul dasarkan diri kita untuk kita percaya penuh kepada Tuhan. Kita pakai kompas itu untuk mengarahkan hidup kita. Kita pakai firman Tuhan untuk mengarahkan hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga parameternya adalah cara untuk kita bisa mengukur apakah kita sudah bertumbuh dewasa adalah apakah firman Tuhan sudah mengubah karakter kita. 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Tujuan utama firman Tuhan bukan hanya untuk menambah pengetahuan kita. Oh, ada cerita yang baik, ada cerita yang lucu mungkin ya kan, ada cerita yang mengesankan, bukan segala itu. Tapi kita ketika kita baca firman, menjadikan firman sebagai landasan hidup kita, menjadi kompas kehidupan kita, firman itu bisa mengubahkan karakter hidup kita. Makanya firman itu punya fungsi untuk bisa mengajari kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk membawa kita ke dalam kebenaran. Setiap kita mungkin bisa banyak tahu firman Tuhan. Mungkin di antara kita, saya ibadah pagi, siang, sore ya kalau sama youth ya. Sekarang sore, pagi, sore ya sampai 3 kali. Mungkin ada ibadah-ibadah yang lain. Mungkin kita bisa aktif melayani. Tetapi jika hidup kita tidak berubah, berarti firman itu belum benar-benar bekerja dalam hati kita. Kalau kita masih sama, tidak ada pergerakan, tidak ada peningkatan, tidak ada pertumbuhan. Dulu yang sukanya bohong, hari ini harusnya jujur. Tapi selama hidup kita masih bohong terus. Berarti itu tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan. Artinya kita sedang tidak diubahkan oleh firman. Artinya lagi bahwa firman itu ternyata hanya nyantol di telinga kita, tapi tidak masuk di hati kita. Koneksi kita dengan firman Tuhan masih dangkal. Karena firman yang sungguh-sungguh diterima akan menghasilkan perubahan kehidupan. Di situ ada gambar seorang yang bernama Daniel. Tentu kita sudah hafal ceritanya. Kenapa saya
menampilkan Daniel ini sebagai ilustrasi karena kita tahu Daniel ini hidupnya dibentuk oleh firman Tuhan, oleh nilai-nilai firman, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya dia tetap benar meskipun ia hidup di lingkungan yang tidak kenal Allah, di lingkungan yang tidak ada kebenaran sama sekali, di mana dia bawa ke Babel waktu muda, jauh dari tanah kelahirannya, jauh dari bait Allah, jauh dari komunitas orang percaya. Ketika dia dilempar jauh ke negeri asalnya, di tempat orang-orang yang tidak mengenal Allah, apakah Daniel berubah? Tidak. Dia tetap Daniel yang memegang teguh kehidupannya akan kebenaran firman. Karena apa? Karena Daniel itu sudah tertanam dalam firman Tuhan. Firman Tuhan sudah masuk dalam hidupnya, sudah dia hidupi, sudah menjadi bagian dalam dirinya. Jadi apapun yang terjadi, dunia mungkin boleh goyah, sekitar kita boleh menekan, tetapi ketika firman itu menjadi dasar, landasan yang kita yakini, kita imani dalam hidup kita, dan kita pakai sebagai kompas kehidupan, maka tidak ada hal yang membuat kita kemudian berubah karakter kita. Ketika kita terus memegang firman Tuhan, karakter kita berubah dari yang tidak baik menjadi baik, tapi karakter yang baik akan terus bertahan dan justru akan semakin meningkat. Katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu, keluarga kerajaan, saudara semuanya, mari kita bersama-sama hari ini kita belajar dari Daniel ini. Firman Tuhan itu kalau sungguh-sungguh diterima, kita baca, kita renungkan, itu akan menghasilkan perubahan kehidupan kita. Dan tentu ini akan menjadi sesuatu yang akan membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Untuk itu ada langkah-langkah untuk hidup kita terkoneksi dengan firman Tuhan. Kenapa kita perlu terus nyambung dengan firman Tuhan? Karena kita tahu ternyata parameter tolak ukur untuk kita mengalami kedewasaan penuh, pertumbuhan ke arah Kristus, itu adalah ketika kita terus nyambung dengan Tuhan, terus terkoneksi dengan firman Tuhan. Ini diibaratkan kalau kita ini di sini aja ya, di gereja kita ini ada router untuk wifi gitu ya, betul? Ada wifi. Kalau Bapak Ibu datang ke gereja, buka buka HP, kemudian cari untuk wifi, maka di situ akan ada menuju 555 atau punyanya Creative Ministry. Ya, untuk live streaming kita ada itu. Prinsipnya seperti wifi. Wifi itu ada yang namanya router ya. Kalau zaman sekarang kayaknya router dan modem itu jadikan satu ya. Semakin kita dekat dengan routernya, maka sinyalnya akan semakin kuat. Betul Bapak Ibu? Kalau kita punya HP, kita mau nyambungkan ke wifi, semakin kita dekat dengan routernya, misalnya teman kita, aku gak punya kuota, tethering ya, gitu kan ya. Kita dekat dengan pemilik modemnya itu, maka sinyalnya akan semakin kuat. Tapi ketika kita menjauh dari routernya, dari modemnya itu, maka sinyalnya itu akan semakin lemah. Semakin kita menjauh, semakin menjauh, akhirnya kita tidak nyantol dengan wifi yang seharusnya kita pengen nyantol. Kalau di gereja kita itu namanya menuju 555. Tapi maaf, ini tidak terbuka untuk umum, ya kan? Kalau kita semakin jauh dari gereja ini, meninggalkan gereja ini akan putus, tidak lagi bisa tersambung. HP saya tidak akan bisa tersambung dengan menuju 555 ataupun tersambung dengan Creative Ministry. Kenapa? Karena saya menjauhi router dari wifi itu. Dan ketika saya keluar jauh dari tempat ini, saya akan nyambung dengan jaringan-jaringan yang lain. Ini umpama hidup kita Bapak Ibu sebagai orang percaya. Ketika kita ini tidak melekat dengan Tuhan, tidak dekat
dengan firman Tuhan, maka sinyal kita akan semakin lemah, semakin hilang. Akhirnya kita kecantol dengan yang lain. Kecantolnya berarti kalau bukan firman, sudah lepas dari firman Tuhan, kecantolnya dari dunia. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka hidup kita akan menjadi hidup yang dikuasai oleh dunia. Cara berpikir kita dunia, karakter kita adalah karakter dunia. Firman Tuhan adalah sumber sinyal kehidupan rohani kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman, hidup menurut firman, maka kita sedang mendekat kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Makanya langkah untuk kita terkoneksi dengan firman Tuhan, mau tidak mau, mulai hari dengan firman. Katakan, mulai hari dengan firman. Banyak orang memulai harinya bukan dengan firman, tetapi dengan dunia. Artinya apa? Membuka HP, memang di HP-nya ada firman Tuhan, tapi notifikasi dunia yang lebih dulu kita perhatikan. Orang yang ingin bertumbuh akan berkata, Tuhan, sebelum saya mendengar semua notifikasi dunia hari ini, saya mendengar suaramu Tuhan terlebih dahulu. Apakah kita sudah melakukannya? Sepertinya ini sepele. Kan mau coba firman meneh. Tapi memang kenyataan hidup kita. Tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan firman-Nya kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Orang yang bertumbuh dan bergerak ke arah Kristus pasti tidak setiap hari, yang penting aku baca satu ayat, ya Tuhan Yesus, ya kan? Jadi Kristen berapa lama? Kok sudah 17 tahun mas, hari ini masih satu ayat, masih belajar. Kok belajar terus? Bagaimana hidup kita bisa bertumbuh dan bertambah? Kalau setiap hari bacanya dari dulu sampai sekarang satu ayat dalam satu hari. Bagaimana janji-janji Tuhan itu bisa diperdengarkan kalau hanya satu ayat satu hari? Di gereja kita ada fajarku. Bapak Ibu kalau mengikuti fajarku dengan tekun, kita sudah diarahkan untuk baca firman Tuhan setiap hari. Karena kita sedang diajar, kalau kita lepas dari Tuhan, kita akan mendengar notifikasi dunia. Notifikasi dunia sekarang sedang gila, sedang menakutkan, sedang mengkhawatirkan. Tapi kalau hari ini kamu dengar notifikasi dari Tuhan, suara Tuhan terlebih dahulu, di sana ada janjinya, di sana ada kasihnya, di sana berkatnya, ada penyertaannya, ada pertolongannya, ada kesemuanya, segala yang kita perlukan ada di sana. Mulai hari dengan firman, katakan amin. Ya, selanjutnya bukan hanya baca, tapi renungkan firman itu. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita memahami firman itu, firman jadi kehidupan. Maka ketika kita akan melakukan segala sesuatu, firman itu akan berpengaruh hebat dalam hidup kita. Yang membuat kita akan merenungkan segala sesuatu sebelum kita bereaksi terhadap masalah apapun yang sedang kita hadapi. Saat ada masalah, kita akan bertanya, Tuhan, apa prinsip firman Tuhan tentang ini? Tuhan, aku harus bagaimana? Firman yang kita baca setiap hari, kita mau melangkah mulai hari ini sebelum kita bereaksi terhadap kehidupan kita, terhadap hal yang diperhadapkan dalam hidup kita, mulailah berkata, firman-Mu Tuhan yang apa sebagai dasar aku untuk bertindak hari ini. Sudahkah kita melakukan hal itu sepanjang hari kita? Sepertinya ini mudah, tapi bagi orang-orang yang sering hanya memakai apa yang dia miliki, kepintaran, aku udah ahli dalam berbagai bidang, aku udah bisa mengerjakan banyak hal. Ini akan menjadi sebuah tantangan yang berat. Ini firman Tuhan ini pedang bermata dua. Saya ditemplak dengan firman ini, Bapak Ibu. Karena seringkali bagi orang-orang yang diberkati,
Tuhan, sudah merasa mampu, merasa pintar, segala sesuatu bisa, itu akan sangat sulit untuk berkata, Tuhan apa yang harus aku lakukan, Tuhan bimbing aku, Tuhan apa. Dan ini adalah peringatan bagi kita semua untuk kita mulai terkoneksi dengan firman Tuhan. Kita mulai untuk merenungkan dahulu setiap situasi yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Apakah itu sudah selaras dengan firman Tuhan? Kalau hari ini kita berkata sedang kita upayakan, mari kita upayakan bersama-sama. Karena kita tahu bahwa Tuhan sedang menginginkan kita setiap hari belajar sampai ngalami Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Latih diri untuk melakukan firman adalah cara untuk kita terus terkoneksi dengan firman. Orang yang ingin bertumbuh berkata, Tuhan ini memang tidak mudah, tapi aku mau belajar taat. Ketika kita ngalami dalam kehidupan kita, disakiti, mungkin ada kekecewaan, ada hal yang membuat kita rasanya tidak enak. Untuk kita bisa bertumbuh, maka kita harus mulai hidup kita untuk berkata, Tuhan, walaupun ini tidak mudah Tuhan, Engkau dalam firman-Mu berkata, Tuhan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni. Aku gak bisa ngampuni papaku, aku gak bisa ngampuni orang yang sudah pernah menjahatiku, gak bisa. Tapi kalau kita mau terus terkoneksi dengan firman, kita belajar, ya Tuhan memang ini berat, tapi aku mau belajar taat. Orang yang bertumbuh akan melakukan langkah kecil untuk melakukan apa? Walaupun aku dijahati, aku mau belajar untuk, mungkin belum bisa mengampuni, tapi mulai tidak memperkatakan yang buruk tentang orang itu. Tidak lagi hari demi hari mengeluarkan rasa sakit itu dan tidak menyimpannya dan mulai mendoakan. Kalau kita melakukannya, kita akan menjadi orang-orang yang terus terkoneksi dengan firman Tuhan. Dan bagian yang terakhir, ya, bagian penutup, ternyata pertumbuhan dewasa bukan soal usia, jabatan pelayanan, lama menjadi Kristen, tetapi soal apakah hidup kita semakin terkoneksi dengan firman Tuhan. Karena pada akhirnya orang yang dewasa rohani bukan orang yang banyak tahu firman, tapi orang yang hidupnya diarahkan oleh firman Tuhan sebagai kompas kehidupan. Katakan amin. Dan orang-orang yang diarahkan dengan firman Tuhan, mari saja kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa.